Pagi bagi kita semua yang saya hormati, Ibu Elvira dan teman-teman yang saya cintai dimanapun berada. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang konsep dasar, yaitu saya bernama Ricky Fernandos Tambunan dan Ricky Satria Badrianto. Konsep dasar. Pembahasan menjelaskan pengertian dan fungsi konsep dasar, menyebutkan sumber-sumber konsep dasar, menyebutkan konsep-konsep yang diajukan dalam tiap sumber, menyebutkan berbagai konsep dasar yang tersedia secara teoritis, mendefinisi konsep dasar, menjelaskan implikasi dianutnya konsep dasar terhadap standar akuntansi, memberi contoh pengaruh konsep dasar terhadap standar akuntansi tertentu, menjelaskan manfaat konsep dasar. Konsep dasar yang dianut dan dijadikan dasar dalam penalaran dan rekayasaan. Disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai implikasi tertentu. Standar pada umumnya dilandasi konsep dasar tertentu, disebut dengan berbagai nama, seperti postulat, asumsi dasar, sifat dasar, prinsip mendasar, umum, aksioma, doktrin, konvensi, fundamental, premis dasar, kendala. Sumber-sumber konsep dasar: IAI atau ISC, Power Credit, Accounting Principles, Wall, Tenendor, Anthony Hawkins dan Merchant, Raton and Litton, dan sumber lain, buku-buku akuntansi dengan keuangan pada umumnya termasuk buku teori akuntansi. Mengapa isi berbeda dengan antara sumber? Tujuan penulisan yang berbeda, persepsi tentang lingkungan akuntansi yang berbeda. Suatu konsep dasar merupakan turunan dari konsep dasar yang lain. Perbedaannya level konsep, pencampur antara konsep dasar dan karakteristik kualitatif, perbedaan pengertian mencakup konsep dasar. Konsep dasar: 1. Entitas bisnis atau satuan usaha. 2. Kontinuitas usaha. 3. Penghargaan kesepakatan. 4. Kos melekat. 5. Upaya dan hasil pencapaian. 6. Bukti verifikasi dan objektif. 7. Asumsi. Karakteristik dasar konsep dasar P dan L. 1. Cukup mendasar. 2. Koheren, saling berkaitan dengan logis, menjelaskan konsep dasar yang lain merupakan turunannya. Kesatuan usaha. Konsep ini menyatukan bahwa perusahaan dipandang sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Konsep ini didukung secara administratif dan yuridis. Batas kesatuan adalah ekonomi, bukan yuridis. Implikasi konsep kesatuan usaha, yaitu perusahaan menjadi pusat perhatian akuntansi dan subjek laporan. 2. Hubungan perusahaan dan pemilik merupakan hubungan bisnis sehingga perlu adanya pertanggungjawaban ekuitas. Ekuitas bermakna dengan utang perusahaan kepada pemilik. Pendapatan merupakan kenaikan aset. Biaya merupakan penurunan aset. Sistem berpasangan dalam pencatatan dan pelaporan persamaan akuntansi, bukan persamaan aljabar. Segmen keuangan berartikulasi. 2. Kontinuitas usaha. Kesatuan usaha dan berlangsungnya bila tidak ada gejala atau rencana untuk mengeluarkannya dipertimbangkan pada saat penyusunan segmen keuangan, lawan atau pasangan konsep likuidasi.
Dasar validitas konsep ialah masa datang tidak pasti, kelangsungan hidup merupakan harapan umum. Baru implikasi konsep kontinuitas usaha. Laba periodik menjadi informasi yang penting dalam penilaian daya laba atau earnings power. Segmen laba rugi periodik merupakan penggalan aliran laba jangka panjang sehingga bersifat tentatif. Segmen laba rugi periodik harus dijadikan secara komparatif atau serial. Fluktuasi laba tahunan adalah hal yang wajar sehingga untung rugi biasanya harus masuk dalam segmen laba rugi. Neraca merupakan sarana untuk menunjukkan sisa potensi jasa, bukan ini perusahaan. Implikasi konsep kontinuitas usaha. Dengan berjalannya waktu, makin ke kanan sumber ekonomis kesatuan usaha akan semakin besar. Aliran masuk pendapatan dan biaya tentunya juga makin besar, karena neraca menunjukkan sisa potensi jasa pada suatu saat. Pengukuran pos-pos berbasis pos historis. 3. Penghargaan kesepakatan. Jumlah rupiah atau penghargaan kesepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau pertukaran merupakan ukuran dan banyak olah akuntansi yang paling objektif. Dasar validitas konsep. Sebagian kegiatan perusahaan melibatkan pertukaran kesepakatan dua pihak independen menjamin objektivitas dan keterangan pengukuran. Kos sebagai data dasar atau bahan olah. Sepakat atau dapat diartikan sebagai terukur atau diukur oleh dua pihak yang independen. Penghargaan kesepakatan disebut juga dengan agregat harga. Penghargaan kesepakatan atau agregat harga netral terhadap pihak yang bertransaksi. Istilah cost dapat menggantikan measured consideration atau price aggregate asalkan dimaknai secara luas. Cost dalam arti luas diserap menjadi cost dan menjadi dasar akuntansi dalam penyediaan informasi semantik. Cost tidak sama maknanya dengan biaya. Ya itu, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan Bang Riki Satria Badrianto.